Ciri-ciri penyakit kencing manis yang mengarah ke kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Yuk Bapak Ibu kita bahas, tapi sebelum itu penting supaya Bapak Ibu konsultasikan terlebih dahulu agar penanganan dan solusinya tepat sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, kalau mau konsultasi sama saya, caranya tinggal pencet tombol plus yang ada di sini supaya komunikasi kita tidak dibatasi oleh TikTok dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen juga mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, Bapak Ibu ya, kalau misalkan penyakit kencing manis atau gula darah itu harus dikendalikan sesegera mungkin. Nggak bisa sembarangan kalau misalkan nggak mau komplikasi ke organ yang lainnya, terutama ke ginjal, seperti itu. Nah, apa yang perlu diatur? Pertama, pola makannya terlebih dahulu. Jamnya juga harus tepat, nggak bisa Bapak Ibu mengganti jam-jamnya. Jadi harus rutin dan teratur, seperti itu. Nah, kalau misalkan lagi bulan puasa seperti ini gimana Pak? Lagi bulan Ramadan. Nah, ada beberapa kategori terutama supaya memang tidak menyebabkan komplikasi. Karena puasa Ramadan itu juga bisa menyebabkan komplikasi baik ringan maupun tinggi bagi penderita kencing manis atau gula darah yang tinggi, seperti itu. Nah, kalau misalkan gula darah Bapak Ibu sudah ya normal ya atau mungkin sesekali kadang tinggi, saran saya Bapak Ibu segera lakukan pemeriksaan namanya HbA1c atau cek kadar gula selama 3 bulan terakhir, itu penting. Ya, hasil HbA1c saran saya memang harus di bawah 6 bagusnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan hasil HbA1c-nya itu di atas 6,5 itu sudah memasuki fase namanya fase kencing manis atau gula darah yang tinggi, penyakitnya tersebut DM ya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan tanda-tandanya dia sudah mengarah ke gagal ginjal atau kerusakan ginjal? Yang pertama sekali itu muncul namanya edema atau pembengkakan di kaki, di tangan, kadang juga di wajah, itu juga sudah mulai ada pembengkakan. Nah, kalau misalkan sudah ada curiga ke arah pembengkakan, apakah ini sudah kena ke ginjal atau belum, saran saya segera periksa urin lengkap. Nah, biasanya penderita penyakit kencing manis itu kreatininnya saya menemukan memang belum terlalu tinggi, ya masih sedikit lah. Normalnya kreatinin di bawah 1,3 ke bawah. Biasanya 1,6 kreatininnya. Paling tinggi saya menemukan itu 3 untuk penderita kencing manis yang sudah komplikasi kena ke ginjal, seperti itu. Kenapa ini juga harus dikendalikan dulu gulanya? Karena kalau misalkan gulanya tidak dikendalikan, ya masih tinggi gulanya HbA1c, kreatin turun dari 1,6 mungkin 1,5. Nanti beberapa hari setelah sekian sebentar itu naik lagi. Nah, seperti itu. Itu yang harus segera dicegah. Dan cek juga EGFR-nya berapa, fungsi ginjalnya. Kenapa harus dicek EGFR-nya? Agar tidak Bapak Ibu supaya nggak cuci darah. Kalau misalkan EGFR atau fungsi ginjalnya itu di bawah 15, ya, itu biasanya dokter ambil tindakan untuk melakukan namanya proses cuci darah. Menggantikan ginjal Bapak Ibu yang sudah gagal, seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Makanya supaya memang ginjalnya ini nggak gagal, supaya GFR-nya pun naik kembali fungsi ginjalnya, diatur kembali Bapak Ibu dari pola makannya. Penderita gula darah atau kencing manis, jamnya tadi harus tepat. Jam makannya itu jam makan beratnya jam 7, ini bila tidak bulan Ramadan ya. Jam 7, jam 10 pagi itu snack, jam 12 atau jam 1 itu jam makan siang, jam 3 snack, dan jam 7 malam itulah makan malam, seperti itu. Nah, apa aja snacknya? Pasti dari fiber yang mengandung serat, terutama buah yang harus semua buah itu akan menjadi gula, akan diproses. Tapi caranya men-treat supaya memang gula itu tidak naik setelah makan. Gimana? Olahraga salah satunya, seperti itu. Lalu ya, yang kedua yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah pola makannya ini supaya tidak kena ke ginjal, apa mungkin sudah ada pernah fungsi ginjal, harus diatur, dicek apakah aman untuk gula juga untuk ginjalnya. Jadi gak bisa sembarangan. Makanya setiap orang itu berbeda-beda, meskipun dia ada gangguan di ginjal, apakah ada riwayat gulanya itu bisa berbeda. Kalau ada gula juga ada kolesterol, berbeda juga. Ada kolesterol tapi gak ada gula, berbeda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Itulah yang paling penting dari konsultasi. Dan yang paling penting dari pola makannya adalah nutrisinya harus tercukupi. Kenapa nutrisi itu penting? Karena menggantikan pola makan yang berantakan sebelumnya. Yes, terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang dan juga nutrisi nggak tercukupi, makannya sembarangan, itulah yang menyebabkan ya Bapak Ibu kena kerusakan ginjal dan juga kena kencing manis, seperti itu. Dan pastinya intinya dari gaya hidup secara keseluruhan. Oke, kembali lagi atur pola makannya dan atur kembali nutrisinya.
Kalau mau konsultasi sama saya dan mau menjadi program penguatan ginjal dengan nutrisi juga kontrol kencing manis, gula darah, cek profil, hubungi saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.